Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Hendriansyah dari kelas 12 ATKP 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bab 5 tentang kesejahteraan pegawai. Di dalam bab 5 ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian pemeliharaan, tujuan pemeliharaan, dan asas-asas pemeliharaan. Yang pertama adalah pengertian pemeliharaan atau maintenance. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara, mempertahankan, atau meningkatkan kondisi fisik, mental, sikap karyawan, dan loyalitas karyawan agar mereka dapat bekerja sama sampai pensiun dan bekerja produktif untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Jadi, setiap perusahaan harus rutin melakukan pemeliharaan atau maintenance kepada karyawan agar kinerja karyawan dapat terjaga dan tidak menurun seiring waktu, sehingga pencapaian tujuan perusahaan dapat mudah tercapai. Pemeliharaan ini bertujuan untuk yang pertama, meningkatkan produktivitas kerja karyawan, meningkatkan disiplin dan menurunkan absensi karyawan, meningkatkan loyalitas dan menurunkan turnover karyawan, dan yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan karyawan. Dan yang ketiga ada jenis-jenis asas pemeliharaan. Asas yang pertama yaitu asas manfaat dan efisiensi, yang kedua asas kebutuhan dan kepuasan, asas keadilan dan kelayakan, asas peraturan legal, dan yang terakhir asas kemampuan perusahaan. Untuk yang pertama, asas manfaat dan efisiensi, yang berarti pemeliharaan yang dilakukan harus efisien dan memberikan manfaat yang optimal bagi perusahaan dan karyawan. Pemeliharaan ini hendaknya meningkatkan prestasi kerja, keamanan, kesehatan, dan loyalitas karyawan dalam mencapai tujuan. Kedua, asas kebutuhan dan kepuasan, yang berarti pemenuhan kebutuhan harus menjadi dasar program pemeliharaan karyawan. Asas ini penting supaya tujuan pemeliharaan, kesehatan, dan sikap karyawan baik, sehingga mereka bisa bekerja secara efektif dan efisien. Ketiga, asas keadilan dan kelayakan. Keadilan dan kelayakan hendaknya dijadikan asas program pemeliharaan karyawan, karena keadilan dan kelayakan akan menciptakan ketenangan dan konsentrasi karyawan terhadap tugas-tugasnya, sehingga disiplin, kerjasama, dan semangat kerja meningkat. Dengan asas ini, diharapkan tujuan pemeliharaan akan tercapai. Keempat, asas peraturan legal berisikan peraturan-peraturan legal yang bersumber dari undang-undang, Kepres, dan keputusan menteri harus dijadikan asas pemrograman pemeliharaan karyawan. Hal ini penting untuk menghindari konflik serikat buruh dan pemeliharaan. Dan yang terakhir, asas kemampuan perusahaan. Kemampuan perusahaan harus menjadi pedoman dan asas pemrograman pemeliharaan kesejahteraan karyawan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.